Gimana Mas Kavi? Seger mas. Seger ya? Iya seger. Boleh. Seger lumayan. Di darurat karena nggak bawa apa namanya, nggak bawa kamera, nggak bawa apa mic, ya mic-nya nggak bawa juga. Ya, pirantinya nggak kebawa ya. Iya, piranti. Piranti. Akhirnya karena piranti lunak. Piranti apa berarti ya? Kalau alat Piranti keras. Hah? Piranti keras, karena piranti kerasnya nggak ada. Wih, Bisa gitu ya. gitu ya. Pakai handphone jadi kita nih. Tapi kayaknya kualitasnya sama aja sih ya, kayak handphone sama ini. Ya sebenarnya bukan soal kualitas video ya, Tapi yang dibicarain apa gitu. wah, kita mau bicarain tentang Oh, hujan mas. Tiba-tiba hujan ya. Tiba-tiba hujan. Harus mungkin. ada insiden kita pindah tempat, insiden apa hujan dari biasa. Jadinya ada konten lucu jadinya. Ada konten lucu. Kita tadi sampai mana? Sampai oh ya kita mau ngomongin ini Pak Sintayong. Lesin. Oh iya, Lesin Sintayong. kita ngomongin Pak Sintayong, katanya ada yang bilang dipecat karena apa namanya politik, ya kan? Ada yang bilang ya, dipecat karena apa lagi? Nah, ini ya, perseteruan dengan Hah? tim ya. Perseteruan dengan tim karena nggak bisa bahasa katanya. Ketidakcocokan. Diajarin ngomong janco kali ya. Jadi dia ngomong janco. Gitu. Bisa aja juga karena bawel. Iya. Bisa juga. Senang tahu. Ini ada Mbak Siska, cuma Mbak Siska kita nggak libatkan di sini. Kita libatkan untuk kita diajak nanti di episode. Ya, tapi juga ada yang bilang juga karena untuk menutupi kasusnya karena OCCRP. Hah? Apa itu? Yang mengatakan Pak Jokowi mendapat peringkat tertutupi berita itu. Ya, katanya ada yang bilang gitu. Menarik itu. Menarik. Tapi lu kan pernah ngomong tentang ranking 6 untuk si Pak Erik kan? Iya, Pak Erik. Ranking 6. Dan Bung Toel bilang taktiknya si siapa? Sintayong ini nggak bervariasi, ya kan? Terlalu monoton lah. Terus Pak Erik sendiri bilang, Ketum bilang apa? Kalau ada perseteruan, ya kan ya? Ya. Di internal dia bilang. Internal. Menurut lu pecinta sepak bola gimana pergantian pelatih? Ada apa nih sebenarnya? Ya, kita tergantung ya, kita lihat dari sisi mana gitu. Nah, apa ya, ini menurutku juga tidak ada kepastian apa sih penyebab yang pasti gitu. Karena di berita di luar sana juga cukup bervariatif. Ada yang memang mengatakan ada ketidakcocokan dengan pemain gitu. Siapa kemarin pemain naturalisasi itu? Oh, ya, katanya Messilgers atau Jaitses gitu. Bahkan sampai tidak dimainkan gitu ya. Oh, Eliano Reinders. Elkan bagus juga. Sama tidak dimainkan. Ya karena perseteruan itu yang kira membuat komunikasi internal kurang baik. Ya. Tapi kan beberapa pengamat di luar sana bilang kalau kurang baik harusnya kan tunggu sampai selesai karena kan udah di ujung nih, tinggal beberapa pertandingan lagi. Kalau kita melihat
laga yang akan dihadapi gitu kan, apalagi kualifikasi Piala Dunia juga belum selesai nih. Iya, dikit Masih lagi. ada beberapa pertandingan kan. Jadi sayang sebenarnya. Sayang banget. Ya. Tapi ya Kenapa harus sekarang gitu? kenapa harus sekarang? Tapi menurut lo ini benar pure situasi timnas atau memang ada keterlibatan mafia atau ada hal-hal lain di luar sepak bola nih? Iya, di sisi lain memang ada ini ya, ada obrolan kemarin ya dari siapa Van Hal yang mengatakan kenapa nggak pelatih dari Belanda sekalian gitu. Karena kan mayoritas pemain naturalisasi atau pemain diaspora ini kan juga dari Belanda gitu. Menurut Van Hal akan lebih mudah berkomunikasi dengan pelatih dari Belanda juga. Ya mungkin juga, saya nggak tahu ya, mungkin ada federasi yang mengatur juga bahwa kalau mau pemainnya dari Belanda ya pelatihnya dari Belanda. Dari Belanda, bisa gitu. Iya, dia di interview pas Natal dia datang, ya iyalah, iya kan. Tapi apa namanya? Ada yang bilang juga, gue cerita sama Siska tadi, ini mungkin Indonesia tetap masuk Piala Dunia, ya kan? Tapi ya memang ini industri bisnis. Ada yang bilang kan, salah satu podcast di luar sana bilang kalau ini juga bisnis, terus diganti Patrick Kluivert di situ biar lebih menarik Piala Dunia. Ya kan, karena nama besarnya kan. Kluivert kan memang terkenal banget kan. Enggak dulu. Ya, exposure-nya. Bener. Jadi sebagai pemain kan, sebagai pelatih memang Sintayong memang udah teruji masukin Piala Dunia Korsel kan. Iya. Yang minggu Kluivert kan udah 2 kali dipecat ya. Wah, aku nggak tahu. Tapi memang kaliber dia memang track record melatihnya dia nggak sebagus Sintayong sih menurut gua sih. Dia lebih bagus Sintayong. Untuk pelatih, karena kan Sintayong sebagai pemain, pelatih dia bawa Korsel Piala Dunia, ada track record ngalahin Jerman gitu kan. Yes. Ya kita lihat posisi sepak bola kita juga naik peringkat di FIFA ranking FIFA. Ya, ada. Naik banyak tuh, naiknya drastis. Ya. Orang-orang tuh jadi malah cenderung berharap ke Alex Pastor. Iya, Dan itu Belanda sih. Iya, Belanda semua, Belanda connection. Tapi Patrick ini mungkin dari sisi manajemennya dia lebih baik kan, dari sisi memanusiakan manusianya. Katanya kan si Sintayong kalau ngelatih nggak bisa diajak diskusi, ya kan, nggak bisa dicela, nggak bisa sela lah obrolannya. Jadi kalau kasih instruksi nggak boleh ada yang ngasih masukan gitu kan, katanya begitu. Ya, mungkin Patrick Kluivert lebih bisa memanage ini semua karena memang bisa bahasa Belanda, bisa Inggris kan. Ya. Itu keunggulannya nanti memang di situ. Secara bahasa juga mungkin lebih dinamis ya. Karena pemahamannya juga akan nyambung nanti. Ya benar. Situasinya akan lebih tenang karena yang dibutuhkan pemain sekarang di sisa pertandingan adalah memang kenyamanan ya kayak kondusivitas. Tapi harus kita sampaikan juga Mas, ini adanya pergantian pelatih, harapannya tentu berdampak positif ya. Harus dong untuk timnas kita nanti. Ya harus gitu. Tapi memang ini apa sih, perjudian, gambling kan, karena sisa target masuk Piala Dunia. Kita lihat apa yang bisa dilakukan sama si Om Patrick ini kan. Om Patrick Kluivert ini, Om Patrick bisa berbuat apa gitu sisa pertandingan ini. Tapi kalau kata Erick Thohir sih masih ada playoff. Coba gimana nih ngomong yang ngasih skor 6? Ranking 6. Masih 6 kan rankingnya? Rankingnya masih 6 nggak? Naik apa enggak nih sekarang? Rankingnya masih 6 nggak? Enggak, sebenarnya kalau kita bicara ranking 6 ke poin 6 ke Erick Thohir itu karena dia menggunakan shortcut sebenarnya.
Oh, karena naturalisasi itu ya. Pemain naturalisasi yang dipakai mayoritas ya. Oh, lu setujunya itu untuk membangun sepak bola itu harusnya pendidikannya nggak sorkan. Ya boleh naturalisasi boleh, tapi kan nggak seugal-ugalan itu gitu. Terlalu banyak gitu ya. Ya sehingga presentasi pemain dari internal kita malah atau pemain yang memang lahir dan gede di sini malah kalah gitu. Kalah. Berarti dengan kata lain setuju dengan pendapat Bung Toel ya? tapi itu pro kontra juga karena gini loh, karena kita untuk mempersiapkan tim memang ini shortcutnya, jalan pintasnya untuk bisa berprestasi cepat caranya begini. Tapi di sisi lain memang harus banyak dibenahi, wasit, Liga Indonesianya, wasitnya, pendidikan usia mudanya, fasilitasnya banyak. Ya nggak cuma timnas yang main di laga internasional aja, tapi di laga internal juga. Laga dalam negeri juga diperbaiki. Betul itu, karena ya itu takutnya kalau Erick Thohirnya udah nggak jadi ketum, liganya nggak jalan, liganya makin berantakan, timnasnya makin turun karena udah nggak ada dia kan. Sebenarnya bisa nggak sih aku bilang itu kan kemarin sebenarnya banyak dikritisi ya soal Sinteyong itu kan karena nyoba-nyoba pakai U22 pas AFF kan gitu. Nah sebenarnya kan itu juga semuanya kayaknya komposisinya mostly Indonesia kan gitu. Hanya itu yang dimainin. Tapi gua rasa bukan karena AFF, tapi memang AFF itu memang laga mempersiapkan teman-teman anak-anak muda. Harusnya gitu kan. Iya, karena itu bagus ya. Dan Sinteyong lakukan sebenarnya bagus aja. Tapi memang kan bukan karena itu katanya, karena satu situasi yang terjadi sebelum laga lawan Cina gitu. Jadi tetap nilainya 6 ya. Pak Erick Thohir tetap nilainya 6 dari Kavi karena liganya berantakan, masih wasitnya juga masih berantakan. Naturalisasi ugal-ugalan katanya. Kayak gitu. Ya teman-teman gimana? Ya karena kalau melihat Marcelino Ferdinand cukup bagus. Tapi kan cuma Marcelino, yang lain juga banyak sih, ada Witan. Ada Witan juga bagus. Terus backnya si Rido itu sangat konsisten. Iya sih. Ya mungkin shortcut ini menuju prestasi yang cepat untuk hasil yang cepat, tapi kita memang kelihatan agak melambat masih lambat dari sisi pembinaan usia mudanya, dari sisi infrastruktur liganya. Gue nonton Liga Indonesia masih keputusan wasitnya kirain ada VAR udah makin baik, tapi ternyata nggak juga. Emang rasanya ada gemesnya gitu ya, karena yang dimainin tuh bukan Indonesia asli, kayak rasanya ya menang sih, cuman gimana gitu ya. Tapi mereka ada darah Indonesia kok, sedikit tapi ya pelatih yang sekarang kita harus dukung sih, ya nggak? Harus dukung. Kalau kalah ya kita hack Instagramnya, kita caci gitu ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya di luar konten ini tetap kita mendukung timnas. Ya tetap. Tapi secara kebijakan memang kita harus kritisi. Karena yang kita kritisi bukan permainannya nih Bang, tapi kebijakan yang diambil oleh ketum PSSI. Dan Exco ya. Ya. Semua lah. Oke lah, kita masih mau ngomongin tentang pagar. Intinya kita ngomongin pagar laut. Kok bisa bikin pagar laut nelayan-nelayan itu ya? Sampai ngajarin ya. Katanya nelayan ada yang ngaku kan dia yang bikin pagarnya kan. Siapa yang bikin pagar itu? Terus kok Kementerian Kelautan nggak tahu ada itu ya? Gitu. Berarti dia nggak bersentuhan dengan nelayan, nggak punya WA-nya ya? Harusnya kan WA dong. Pak Menteri ada yang bikin, ya? Harusnya kayak gitu dong. Masa pimpinan daerah nggak tahu juga? Pimpinan daerah harusnya nggak tahu. Ngapain kalian? Gitu.
kita masih mau ngomongin apa banyak 100 harinya Pak Prabowo. Iya. Makan bergizi gratis. Makan ya kan? Iya. Terus ini apa juga? Dan korteksnya. Cortex tuh. Itu apa? Partai coklat. Iya, partai coklat tuh. Partai coklat. Banyak banget kasusnya ya partai coklat ya oknum ini ya. Ini. Berapa hari dari Iya. 2025 ya? Betul. Ya itulah. Ya. Kita mau bahas yang itu Banyak dulu. sebenarnya. Banyak yang kita mau bahas ya itu dulu. Terus Mbak Siska juga udah gemes, saya nggak ajak ngobrol bola, dia udah gemes mau berkomentar. Karena kalau dia kan orangnya Korea banget, takutnya lebih pro ke Sintayong, kita kurang suka di konten ini. Itu dulu ya. Nih kita ulang lagi video yang tadi kita hujana nih. Kita ulang. Akhirnya karena piranti lunak. Piranti apa berarti ya? Kalau alat Piranti keras. Hah? Piranti keras, karena piranti kerasnya nggak ada. Wih, Bisa gitu ya? gitu ya. Pakai handphone jadi kita nih. Tapi kayaknya kualitasnya sama aja sih ya, kayak handphone sama ini. Ya sebenarnya bukan soal kualitas video ya, Tapi yang dibicarain apa gitu. wah, kita mau bicarain tentang Oh, hujan mas. Tiba-tiba hujan. Hujan. Harus mungkin.